Suasana di Pengadilan Militer 315 Kupang kembali berubah tegang. Rabu, 26 November. Sidang lanjutan perkara penganiayaan terhadap Prada Laki Namo yang sudah lama menjadi sorotan publik kembali menguak fakta baru yang menggemparkan. 4 terdakwa dihadirkan, namun satu nama menjadi pusat perhatian. Pratu Aprianto Rede Raja. Di hadapan majelis hakim, ia membantah keras kesaksian Prada Richard Bulan tentang adanya perintah beradegan intim, sebuah bagian paling sensitif dan kontroversial dalam kasus ini. Kontradiksi tajam antara dua prajurit ini membuat ruang sidang memanas. Keluarga korban menahan emosi, publik terbelah, dan misteri kematian Prada Laki justru semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam penuh kekerasan itu? Siapa yang berkata jujur, dan siapa yang coba menutup-nutupi? Inilah rekaman lengkap ketegangan di persidangan. Kasus Prada Laki Namo memasuki babak paling krusialnya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Suasana di Pengadilan Militer 315 Kupang kembali berubah tegang. Rabu, 26 November, sidang lanjutan perkara penganiayaan terhadap Prada Laki Namo yang sudah lama menjadi sorotan publik, kembali menguak fakta baru yang menggemparkan. 4 terdakwa dihadirkan, namun satu nama menjadi pusat perhatian, Pratu Aprianto Rede Raja. Di hadapan majelis hakim, ia membantah keras kesaksian Prada Richard Bulan tentang adanya perintah beradegan intim, sebuah bagian paling sensitif dan kontroversial dalam kasus ini. Kontradiksi tajam antara dua prajurit ini membuat ruang sidang memanas. Keluarga korban menahan emosi, publik terbelah, dan misteri kematian Prada Laki justru semakin dalam. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam penuh kekerasan itu? Siapa yang berkata jujur? Dan siapa yang coba menutup-nutupi? Inilah rekaman lengkap ketegangan di persidangan. Kasus Prada Laki Namo memasuki babak paling krusialnya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Ketika palu diketuk untuk memulai pemeriksaan silang, suasana ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kupang kembali menegang. Suara langkah para auditor yang bergeser maju terdengar seperti hentakan yang mengisi keheningan. Di kursi pengunjung, keluarga Prada Laki tampak semakin resah, terutama Maria Namo yang sejak tadi menahan napas setiap kali nama anaknya disebut dalam persidangan. Pratu Aprianto Rede Raja masih berdiri di depan majelis hakim. Sorot matanya sempat berubah, bukan lagi setegang pertama kali ia memberi bantahan, namun kali ini tampak lebih berhati-hati. Ia tahu, sidang hari ini bukan hanya soal membela diri, tapi juga soal keyakinan majelis hakim terhadap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kapten Chandra Winoto, jaksa penuntut, melangkah maju dan berdiri hanya beberapa meter darinya. Pratu Aprianto, ucap Kapten Chandra dengan suara tegas namun terkontrol, kami akan mengurai kronologi berdasarkan posisi saudara pada malam kejadian. Kami ingin memastikan, tidak ada satupun bagian yang saudara salah ingat atau sengaja hilangkan. Aprianto mengangguk kaku. Siap. Jaksa membuka lembar foto situasi lokasi kejadian. Sebuah ruang kosong di belakang bara kompi, penerangannya minim, dinding beton berwarna kusam, dan noda tanah di beberapa bagian lantainya. Foto itu diproyeksikan ke layar besar, sehingga seluruh hadirin dapat melihat jelas. Saudara membenarkan bahwa saudara ada di tempat ini pada pukul 23.30 malam, tanya jaksa. Benar. Siapa saja yang bersama saudara? Aprianto menatap layar. Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano, dan Pratu Petrus Semi. Bagaimana dengan Prada Laki dan Prada Richard? Sudah berada di lokasi ketika saya datang. Dalam kondisi bagaimana? Pertanyaan itu menghantam ruang sidang seperti palu godam kedua. Aprianto tampak menelan ludah. Mereka sedang diberi hukuman fisik, Kapten. Push up. Hukuman disiplin biasa. Maria Namo menggigit bibirnya. Air mata mulai mengalir. Baginya, kata, hukuman fisik, selalu menjadi pengingat akan tubuh anaknya yang ditemukan penuh memar ketika dibawa ke rumah sakit sebelum dinyatakan meninggal. Ia memalingkan wajah, tetapi telinganya tidak bisa menutup fakta yang terus disebutkan di depan umum. Jaksa menimpali dengan nada tajam. Namun saksi Richard Bulan mengatakan bahwa sebelum hukuman fisik dimulai, saudara mengeluarkan perintah yang tidak pantas, perintah untuk melakukan tindakan merendahkan martabat. Bagaimana saudara menjelaskan hal ini? Aprianto merapatkan rahangnya. Saya jelaskan sekali lagi,
Kapten, itu tidak pernah terjadi. Saya tegur mereka karena tidak mematuhi instruksi latihan pagi. Itu saja. Majelis hakim memberi tanda agar jaksa melanjutkan. Kapten Chandra mengambil selembar transkrip. Ini adalah potongan kesaksian Richard Bulan. Akan saya bacakan. Ruang sidang menghening total. Pratu Aprianto mendekati kami dan berkata, "Kalian dua buat saya lihat seberapa dekat kalian. Kalau tidak, hukumannya double." Jaksa meletakkan lembar itu. Saudara membantah kalimat ini. Benar. Itu bukan kalimat saya. Apakah saudara mengatakan bahwa saksi Richard berbohong di bawah sumpah? Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan bergetar. Aprianto menarik napas panjang. Saya mengatakan bahwa saksi salah dalam mengingat atau salah menafsirkan. Saya tidak bisa bilang ia berbohong, tapi saya tidak pernah memberi perintah seperti itu. Hakim ketua menyandarkan tubuhnya, memperhatikan. Pratu Aprianto, mari kita luruskan. Saksi menyebut saudara memerintahkan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keprajuritan. Saudara membantah. Tetapi di malam itu, apakah saudara mengeluarkan nada suara yang keras, atau ancaman disiplin, yang mungkin ditafsirkan berbeda oleh para prajurit junior? Aprianto berpikir sejenak. Saya akui, nada saya keras. Dan saya akui, saya memberi hukuman fisik. Tetapi tidak ada unsur pelecehan atau perintah memalukan. Di kursi pengunjung, Redha Namo memandang ayahnya. Yohanis tidak bereaksi, tetapi matanya memerah. Baginya, apapun yang dikatakan para terdakwa hari ini tetap tidak bisa mengubah kenyataan bahwa anaknya telah hilang selamanya. Jaksa kemudian mengarahkan pertanyaan yang semakin dalam. Saudara melihat kondisi Prada Laki malam itu. Ia kelelahan, benar? Benar. Apakah saudara mengizinkan hukuman tetap berlanjut meski ia tidak sanggup? Tidak ada tanda ia tidak sanggup, Kapten. Dia masih bisa mengikuti perintah. Namun saksi mengatakan Laki sempat terjatuh dan memohon berhenti. Saudara tidak melihat. Aprianto menggeleng cepat. Saya tidak mendengar permohonan itu. Pertanyaan demi pertanyaan berkelebat seperti peluru. Setiap jawaban Aprianto hanya membuat ruangan semakin panas. Ada bagian yang selaras dengan kesaksian terdakwa lain. Ada bagian yang bertolak belakang. Ada bagian yang tampak disembunyikan. Ada bagian yang terasa dipaksakan. Sampai akhirnya jaksa menanyakan satu hal yang membuat dada seluruh orang di ruang sidang seolah pecah. Saudara Aprianto, apakah saudara melihat Prada Laki mengalami tanda-tanda bahaya sebelum dibawa ke pos jaga malam itu? Ruangan seperti berhenti bernafas. Aprianto menahan napas. Mata kanan kirinya bergerak cepat, seolah mencari celah jawaban yang aman. Saya melihat dia kelelahan, tapi tidak berpikir itu bahaya, Kapten. Jadi saudara melihat kondisi yang tidak wajar. Saya hanya melihat ia lelah, tidak lebih. Apakah saudara memerintahkan untuk menghentikan hukuman? Aprianto terdiam. Hening berlangsung lama. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Para anggota TNI yang bertugas menjaga ketertiban ruangan ikut membeku. Akhirnya Aprianto menghela napas panjang. Tidak, Kapten. Hukuman tetap berjalan. Tiba-tiba terdengar isak kecil dari barisan keluarga korban. Maria Namo menutup mulutnya. Bahunya bergetar. Redha memeluk ibunya. Ayah Laki memalingkan wajah. Tetapi tangannya gemetar hebat. Majelis hakim mengetuk palu. Cukup untuk pemeriksaan silang bagian ini. Sidang diskors 15 menit. Namun sebelum semua orang berdiri, hakim menambahkan satu kalimat yang membuat sidang hari itu berubah arah. Pemeriksaan saksi Prada Richard Bulan akan dijadwalkan ulang untuk konfrontasi langsung dengan terdakwa Aprianto. Riuh kecil terdengar di sudut ruangan. Pertarungan kesaksian belum selesai. Justru baru saja dimulai. Suasana ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang kembali berubah tegang ketika majelis hakim mempersilakan saksi berikutnya maju. Nama yang disebut membuat beberapa orang saling menatap, sebagian dengan penasaran, sebagian lagi dengan kecurigaan yang semakin kuat. Prada Richard Bulan kembali dipanggil ke depan untuk dikonfrontasi langsung dengan terdakwa Pratu Aprianto Rede Raja. Konfrontasi ini diminta oleh auditor karena keterangan dua prajurit itu sangat bertentangan.
terutama mengenai bagian paling sensitif dalam kasus ini, dugaan perintah, adegan intim, yang disebut diberikan kepada Lucky dan Richard saat peristiwa kekerasan berlangsung. Richard melangkah pelan menuju kursi saksi. Wajahnya tegang, tangan mengepal, dan langkahnya tampak berat seakan setiap meter menuju hakim adalah beban yang tak pernah ia bayangkan dalam hidupnya sebagai prajurit aktif. Dari kursi terdakwa, Aprianto menatapnya tanpa berkedip, campuran antara kemarahan, ketidakpercayaan, dan tantangan terang-terangan. Saudara saksi, suara hakim ketua terdengar jelas. Hari ini kami hadirkan kembali untuk memastikan kebenaran dari kesaksian saudara yang sebelumnya dianggap kontradiktif dengan keterangan terdakwa. Kami ingin saudara menjelaskan secara rinci, tanpa ada yang ditambah, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ruang sidang langsung senyap. Tidak ada suara batuk, tidak ada kursi bergeser. Semua mata tertuju pada dua sosok muda yang kini berada di dua sisi berseberangan dari kasus yang telah mengguncang satu batalion. Richard menarik napas panjang. Matanya melirik ke arah keluarga Lucky di deretan bangku belakang. Mata ibu Lucky berkaca-kaca, sementara ayahnya hanya menatap lurus ke depan. Wajah kaku namun jelas menahan emosi. Tekanan terasa makin besar. Yang mulia, suara Richard terdengar pelan namun jelas. Apa yang saya sampaikan sebelumnya adalah benar adanya. Majelis hakim kembali mencondongkan badan. Auditor mengarahkan pandangannya ke Aprianto, sementara penasihat hukum terdakwa mencatat sesuatu cepat-cepat. Yang saudara maksud benar itu bagian yang mana? Tanya hakim ketua tanpa basa-basi. Richard menelan ludah. Perintah untuk membuat Lucky melakukan adegan yang tidak wajar. Itu bukan inisiatif saya, tapi perintah yang saya terima pada saat itu. Ruang sidang kembali riuh rendah. Namun hakim segera mengetukkan palu, membuat suasana kembali terkendali. Penasihat hukum Aprianto langsung berdiri, menyela dengan nada tegas. Berkeberatan yang mulia. Kesaksian ini tidak dapat diterima tanpa bukti kuat. Saksi hanya mengatakan menerima perintah, tetapi tidak menyebutkan siapa yang memerintah atau apa konteks sebenarnya. Hakim mengerutkan dahi. Tenang dulu. Kita dengarkan saksi menyelesaikan keterangannya. Richard kembali melanjutkan. Kali ini ia menatap langsung ke arah Aprianto. Perintah itu, saya terima dari Pratu Aprianto sendiri. Aprianto spontan mengetuk meja terdakwa. Wajahnya memerah. Itu bohong. Kau fitnah saya, Richard. Hakim kembali mengetuk palu. Terdakwa, duduk. Semua interupsi dilakukan melalui penasihat hukum. Ketegangan di ruangan memuncak. Beberapa anggota TNI yang duduk di barisan pengunjung saling berbisik. Media mulai sibuk mengetik, sementara keluarga Lucky menunduk, menahan emosi yang campur aduk antara marah, sedih, dan lega karena setidaknya ada titik terang. Saudara saksi, tanya auditor, bisakah Anda menjelaskan bagaimana perintah itu disampaikan? Dalam kondisi apa? Dan apa reaksi Lucky saat itu? Richard menutup mata sejenak. Momen yang ia coba lupakan terpaksa muncul kembali. Itu terjadi saat kami berada di gudang belakang pos jaga. Lucky sudah dipukul, ditendang, dan dipaksa tetap berdiri. Saat itu Aprianto datang dan mengatakan, Richard berhenti, suaranya pecah. Dia menyuruh saya mempermalukan Lucky sebagai bentuk hukuman tambahan, karena dianggap tidak disiplin. Apakah saudara melakukannya? Tidak, Yang Mulia, Richard menjawab cepat. Saya menolak. Itu sebabnya saya juga kena pukul. Penonton ruang sidang terdiam. Semua menunggu reaksi dari terdakwa. Namun wajah Aprianto tak lagi sama. Dari yang awalnya marah dan lantang, kini ia tampak gelisah. Tangannya menggenggam erat tepi meja, sementara matanya menghindari tatapan langsung dari hakim maupun auditor. Penasihat hukumnya tampak makin sibuk menunduk pada berkas-berkas. Hakim kemudian beralih pada Aprianto. Terdakwa, apakah saudara ingin memberikan tanggapan? Aprianto bangkit perlahan. Namun kali ini suaranya tidak sekeras sebelumnya. Yang Mulia, saya tidak pernah mengeluarkan perintah itu. Tidak pernah. Ia menatap hakim, lalu beralih ke Richard. Saya tidak tahu apa motifmu mengatakan hal seperti ini, Richard. Tapi kau tahu sendiri. Aku tidak pernah memerintahkan hal memalukan seperti itu. Richard menatap balik, matanya merah. Saya tidak punya alasan memfitnahmu.
Saya hanya ingin mengatakan apa yang benar. Laki sudah mati. Saya tidak mau ikut mengubur kebenaran. Kata-kata itu membuat sebagian besar orang di ruang sidang menghela napas pelan. Ada yang menahan air mata. Ada juga yang mengusap wajah, seakan tidak percaya mereka mendengar percakapan seterang itu. Majelis hakim tampak berpikir lama sebelum akhirnya berkata, karena kedua pihak tetap bersikeras pada keterangannya, maka majelis akan mempertimbangkan untuk memanggil saksi tambahan dan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap bukti-bukti yang relevan. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda konfrontasi lanjutan. Ketukan palu akhirnya menutup persidangan hari itu. Namun tidak ada satupun orang yang bangkit dari kursinya dengan lega. Justru semakin terlihat jelas bahwa kasus penganiayaan terhadap Prada Laki Namo masih jauh dari titik terang. Dan kini, pertanyaan besar muncul bukan hanya tentang siapa yang memerintahkan kekerasan itu, tapi siapa yang berani mengungkapkan semuanya sampai tuntas, dan siapa yang memilih berbohong demi menyelamatkan diri. Ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kupang belum benar-benar kosong ketika majelis hakim menutup sidang hari itu. Namun tekanan di dalamnya masih terasa di udara, tekanan yang tidak hanya mengenai para terdakwa, tetapi juga mengarah ke pihak yang seharusnya menjaga keseimbangan, penasihat hukum para prajurit yang didakwa. Setelah konfrontasi panas antara Richard Bulan dan Pratu Aprianto, suasana berubah menjadi semakin rumit. Kesaksian yang saling bertolak belakang telah membuka celah besar dalam konstruksi kasus ini, dan penasihat hukum Aprianto tahu betul bahwa posisi kliennya kini berada di ujung jurang. Begitu hakim meninggalkan ruang sidang, ia langsung berdiri. Secara tak langsung, ia mengarahkan langkah ke meja auditor, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak gentar menghadapi tekanan publik ataupun pemberitaan media yang sudah menggema sejak pagi. Namun bukan itu yang menjadi perhatian banyak orang. Justru beberapa wartawan yang masih bertahan di kursi pengunjung mulai mencatat sesuatu saat melihat ekspresi penasihat hukum tersebut. Ekspresi yang tidak lagi sekadar defensif, tetapi terlihat seperti seseorang yang sudah menyiapkan manuver baru. Di luar gedung, wartawan berkerumun. Cuaca Kupang sore itu panas, namun suasana justru terasa dingin ketika suara penasihat hukum akhirnya terdengar jelas di depan puluhan mikrofon. Kami menilai ada kejanggalan dalam kesaksian Prada Richard Bulan, katanya tegas. Ada indikasi kuat bahwa saksi berada dalam tekanan tertentu. Kesaksiannya berubah-ubah, dan tidak dapat serta-merta dipercaya sebagai dasar tuntutan terhadap klien kami. Pernyataan itu langsung menimbulkan bisik-bisik. Beberapa wartawan melirik satu sama lain. Sebagian menulis cepat, sebagian mengangkat kamera lebih tinggi. Apakah Anda menuduh saksi berbohong? Tanya seorang jurnalis. Penasihat hukum menghela napas panjang sebelum menjawab. Kami tidak mengatakan ia berbohong. Kami mengatakan, ada sesuatu yang belum ia ungkap, dan kami akan membuktikannya minggu depan. Jawaban itu membuat suasana semakin panas. Sementara itu, di sisi lain halaman pengadilan, keluarga Laki bersandar di bawah pohon besar. Ibu Laki duduk di bangku beton, memegang foto anaknya yang sudah lusuh karena terus digenggam dalam setiap persidangan. Ayahnya berdiri terdiam, menatap gedung pengadilan seakan mencoba memahami bagaimana proses hukum bisa berjalan begitu berbelit. Mereka mau bilang Richard ditekan? Tekanan apa lagi yang mereka maksud? Anak saya mati. Itu saja bukti paling besar, gumam sang ibu dengan suara bergetar. Kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tak jauh dari situ, Richard Bulan keluar dari gedung dengan wajah pucat. Wajah prajurit muda itu tampak seperti seseorang yang tengah membawa beban yang tidak pernah ia minta. Didampingi dua rekan TNI, ia menunduk saat melewati kerumunan wartawan. Namun beberapa pertanyaan tetap menembus udara. Richard, apakah Anda ditekan saat memberi kesaksian? Apakah benar perintah itu berasal dari Aprianto? Apakah alasan Anda baru mengungkapkan detail ini sekarang? Richard tidak menjawab. Hanya langkahnya yang semakin cepat, seolah ingin melarikan diri dari seluruh sorotan itu. Sorotan publik, tuduhan balik, dan rasa takut bahwa kebenaran bisa tenggelam oleh permainan hukum. Namun ketegangan terbesar justru masih berada di dalam gedung. Auditor yang menangani perkara ini berdiri menatap berkas-berkas kesaksian. Semakin ia membaca ulang, semakin terlihat bahwa ada dua jalur besar yang kini muncul. Pertama, jalur yang menguatkan dugaan bahwa kekerasan terhadap Laki tidak dilakukan spontan, tetapi terstruktur, bahkan ada unsur penghinaan yang tidak manusiawi. Kedua,
jalur yang menimbulkan kecurigaan bahwa beberapa saksi mungkin memberi keterangan setengah jujur, menjaga diri sambil tetap terlihat kooperatif. Di tengah dua jalur itu, posisi Aprianto menjadi titik kritis. Apalagi saat auditor melihat kembali cuplikan rekaman CCTV dan laporan medis yang sempat dipegang medis batalion. Ada beberapa bagian yang harus dikonfirmasi lagi pada sidang lanjutan, termasuk siapa saja yang berada di gudang pada menit-menit penting sebelum Laki ditemukan dalam kondisi sekarat. Sementara itu, penasihat hukum Aprianto semakin agresif. Ia mengajukan permohonan agar majelis menghadirkan saksi ahli psikologi militer untuk menilai kemungkinan Richard mengalami tekanan mental yang membuat kesaksiannya tidak stabil. Sebuah langkah yang jelas bertujuan menggoyahkan kredibilitas saksi utama. Namun belum sempat berkas itu diserahkan, seorang ajudan hakim datang menghampiri auditor. Ada instruksi dari majelis, Pak. Untuk persidangan berikutnya, selain konfrontasi, akan dilakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti visum. Hakim ingin detail tambahan. Auditor mengangguk pelan. Ia tahu arti dari instruksi itu. Majelis sedang mencoba mencari celah paling kecil sekalipun, untuk memastikan bahwa kebenaran tidak terkubur di bawah tumpukan kepentingan siapapun. Dan itulah yang membuat narasi ini semakin menegang. Di balik semua pernyataan, bantahan, dan permainan argumentasi hukum, kebenaran tentang apa yang dialami Pradalaki Namo seolah bergerak menjauh dan semakin sulit dijangkau. Satu hal saja yang pasti, sidang lanjutan minggu depan bukan sekadar sidang rutin. Itu akan menjadi pertarungan terbesar antara fakta dan manipulasi, antara siapa yang jujur dan siapa yang hanya ingin menyelamatkan diri. Dan semua mata kini tertuju pada satu orang, Pratu Aprianto Rede Raja. Karena nasib kasus ini bergantung pada apa yang akan terungkap selanjutnya. Malam menjelang sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap Pradalaki Namo terasa berbeda dari malam-malam biasanya di asrama batalion. Beberapa prajurit memilih tetap terjaga, sebagian lainnya hanya pura-pura tidur sambil menunggu berita baru dari grup internal yang sejak kasus ini mencuat, berubah menjadi ruang sunyi penuh kecanggungan. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Tidak ada yang berani bercanda seperti biasanya. Angin laut Kupang yang biasanya membawa aroma garam justru terasa seperti membawa kabar buruk. Keheningan seperti itu jarang sekali terjadi di batalion infanteri, tempat para prajurit muda biasanya tertawa keras, memutar musik, atau bercengkrama sambil membersihkan senjata. Namun malam itu, semua terasa beku. Di salah satu sudut asrama, Pratu Ahmad Ahda duduk terpaku di ranjangnya. Ia menatap lantai dingin sambil menggenggam ponselnya erat. Pesan suara yang ia dengar dari siang tadi terus terngiang di kepalanya. Pesan dari seseorang yang tidak berani menyebut nama, tetapi jelas menyampaikan satu hal. Besok, kamu jangan buka suara terlalu banyak. Ingat, ini bukan hanya soal kamu. Ahda tidak bodoh. Ia tahu maksud dari pesan itu. Ia tahu betul bahwa kasus yang menjeratnya tidak berdiri sendiri. Ada tekanan yang jauh lebih besar dari sekadar rasa takut menghadapi majelis hakim. Namun semakin ia memikirkannya, semakin batinnya gelisah. Ahda mengusap wajahnya keras-keras, lalu memandang jendela. Di luar sana, lampu markas menyala samar. Hanya suara ombak dari kejauhan yang terdengar. Laki, kalau saja malam itu aku bisa menahan mereka. Gumamnya pelan, suara yang hampir tak terdengar. Ia menutup mata, dan kenangan buruk itu kembali muncul. Suara teriakan, suara benda jatuh, tubuh laki yang lemah, dan tatapan Richard Bulan yang ketakutan. Ahda membuka mata cepat-cepat. Tidak, cukup. Aku tidak mau mengingat itu, katanya sambil memukul dadanya sendiri, seolah ingin menghapus memori itu dari kepalanya. Di ruangan lain, Pratu Petrus Nong Brian semi duduk di meja kecil sambil menulis sesuatu di atas kertas. Tangannya bergetar, meski wajahnya tetap berusaha terlihat tenang. Ia menulis perlahan. Jika sesuatu terjadi pada saya setelah sidang, saya ingin keluarga saya tahu bahwa beberapa hal yang saya sampaikan adalah benar. Ia berhenti menulis, menatap kertas itu lama, lalu meremasnya dengan cepat hingga hancur dalam genggaman. Petrus bukan tipe laki yang mudah takut, namun malam itu, tubuhnya terasa seperti berdiri di ujung jurang. Beberapa rumor yang ia dengar dari rekan prajurit membuatnya gelisah. Rumor bahwa kasus ini tidak boleh melebar, bahwa hanya nama tertentu yang boleh dikorbankan, dan sisanya harus tetap diam. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana,
Pratu Aprianto Rede Raja duduk bersandar pada kursi plastik sambil menatap langit-langit. Berkas persidangan terbuka di meja, namun tidak satu pun tulisannya ia baca. Pikiran Aprianto melayang-layang, dipenuhi konflik batin yang semakin lama semakin berat. Ia mengingat jelas tatapan Richard Bulan dalam sidang sebelumnya. Tatapan yang bukan sekadar tuduhan, melainkan pengkhianatan. Atau mungkin, pengakuan? Aprianto menghela napas panjang. Apa benar kau akan bilang begitu, Richard? Apa benar kau pikir aku yang menyuruh itu? Katanya lirih. Namun di balik itu semua, ada ketakutan lain yang tidak ditunjukkannya kepada siapapun. Ketakutan bahwa apa yang disebut Richard mungkin saja digunakan majelis untuk membuka kembali bagian-bagian kasus yang selama ini dikunci rapat. Tiba-tiba ketukan keras terdengar di pintu. Aprianto terlonjak. Ia berdiri cepat, melangkah menuju pintu. Namun sebelum membuka, ia menyiapkan diri. Jika itu wartawan, ia akan menolak. Jika itu penyidik, ia siap bekerja sama. Namun ketika ia membuka pintu, yang berdiri di sana adalah dua prajurit senior dari batalion. Kami cuma mampir, Toy. Salah satu dari mereka berkata sambil menyunggingkan senyum samar. Namun senyum itu tidak menghilangkan perasaan aneh di dada Aprianto. Ada rasa tidak nyaman. Ada rasa sedang diawasi. Dan saat prajurit itu berkata, hati-hati di sidang besok. Jangan sampai salah bicara. Aprianto merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa kalian bilang begitu? Karena semua ini bisa jadi makin buruk kalau kau tidak hati-hati. Sesudah itu, kedua prajurit pergi tanpa menjelaskan apapun. Di tempat lain, jauh dari markas, keluarga laki duduk bersama di ruang tamu kecil, ditemani cahaya lampu kuning dan angin malam yang masuk melalui jendela. Ibu laki menggenggam rosario di tangan, sementara ayahnya menatap kosong ke arah tembok. Besok sidang akan dilanjutkan. Besok mereka kembali menghadapi kenyataan bahwa anak mereka tidak akan pulang lagi. Kalau besok mereka masih saling tuding, bagaimana? Tanya ibu laki pelan. Ayahnya menarik napas panjang. Kita percaya saja, Bu. Hakim lihat mana yang benar. Laki harus mendapat keadilan. Itu saja yang kita pegang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, kasus ini semakin rumit. Ada sesuatu yang bergerak di balik layar. Sesuatu yang tidak terlihat, namun jelas terasa. Menjelang tengah malam, satu pesan masuk ke ponsel auditor. Pesan singkat, hanya berisi 2 kalimat. Besok akan ada yang mengubah arah perkara. Bersiaplah. Auditor menatap layar ponsel lama. Pesan itu tidak memiliki nama pengirim. Tidak ada nomor. Hanya muncul sebagai unknown. Namun satu hal pasti, sidang besok tidak akan berjalan seperti yang dibayangkan siapapun. Dan malam itu, seluruh Kupang seakan menahan napas, menunggu apa yang akan terungkap di ruang sidang. Sebuah kebenaran yang mungkin selama ini disembunyikan di balik kebisuan prajurit-prajurit muda yang hidup dalam bayang-bayang komando.